Wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala. Bapak Ibu para jamaah pengajian Ahad pagi pimpinan cabang Muhammadiyah Manyar, pimpinan ranting Karangrejo baik Muhammadiyah maupun Aisyah, mari kita bersama-sama tidak henti-hentinya untuk senantiasa berucap-ucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena sampai dengan pagi ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bertemu muka, bermuajahah di masjid yang insya Allah penuh dengan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini mendatangkan keberkahan untuk kita semua. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada pagi ini mendatangkan hidayah untuk kita semua. Sholawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpah pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing umat manusia dari zaman gelap ke zaman yang terang, dari zaman biadab menuju zaman yang beradab. Dan mudah-mudahan kita yang hadir di majelis ini dan keluarga kita di rumah termasuk hamba-hamba yang senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, agar kehidupan kita selamat dan bahagia dunia, selamat dan bahagia pula nanti kita di akhirat. Bapak sekalian, kiranya Allah Subhanahu wa taala telah mengabulkan doa-doa kita yang kita ucapkan 2 bulan sebelum datangnya Ramadan. Nanti diperhatikan baik-baik ya. 2 bulan sebelum datangnya Ramadan, Rasulullah telah berdoa. Dan doa itu diabadikan dalam kitab hadis Musnad Ahmad, hadis nomor 2228. Disitulah sabda Rasul diabadikan. An Anas bin Malik qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala Rajab qala Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana fi Ramadan. Dalam riwayat Baihaqi redaksinya sama, tapi dengan akhiran yang berbeda. Wa balighna Ramadan. Jenenge ngaji tak buka kitab Pak ya. Ini Kutubut Tis'ah, kitab 9 hadis. Kitabnya namanya kitab Musnad Ahmad. Ini ya. Bapak sekalian, sebentar ya. Nah ini Pak, ngaji begini nih Pak, iso nangis Pak, sebab gak iso muni ya, iso nangis sebab gak iso muni. Pak, kitab yang saya buka ini kitab hadis Musnad Ahmad. Di situ Pak, Rasulullah bersabda, diabadikan sabda Rasulullah dari sahabat Anas bin Malik. Ia mengatakan, Pak, Anas bin Malik itu seorang sahabat yang pernah ngenger, pernah ngawulo kepada Nabi 10 tahun di kota Madinah. Dia paham betul apa yang dilakukan oleh Nabi, dia paham betul apa yang diucapkan oleh Nabi. Nabi Muhammad 2 bulan sebelum datangnya Ramadan, dia berdoa kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana fi Ramadan.
Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban. Berkahi pula kami ya Allah di bulan Ramadan. Hadis ini unik karena Nabi Muhammad menyebutkan nama 3 bulan berturut-turut, salah satu mutawaliyat. Pak, saya mengajak jenengan berpikir ya. Ngaji itu berpikir. Rembulan berputar mengelilingi bumi, memunculkan kalender Hijriah. Bumi berputar mengelilingi matahari, memunculkan kalender Miladiyah. Kalau rembulan berputar mengelilingi bumi, bumi berputar mengelilingi matahari, mataharinya diam atau berjalan? Kula ulangi malih. Iki cara Surabaya ya, cara Surabaya ae. Nek rembulan niku berputar ngelilingi bumi, bumi berputar mengelilingi matahari. Pertanyaannya, srengenge ku mandek atau mlaku? Oh, jawab mandek. Pak, disinilah perlu kita berinteraksi dengan Quran. Matahari itu berjalan, bulan berjalan, bumi berjalan, matahari juga berjalan. Sapa sing ngandani? Gusti Allah. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim. Dan matahari itu berjalan li mustaqarrin laha, di atas relnya, di atas garis edarnya. Iki Quran surat Yasin. Lah wong Muhammadiyah gak tahu Yasinan. Gara-gara gak tahu Yasinan. Bapak sekalian, maka perlu kita mengadakan transformasi keilmuan menggunakan interkoneksi keilmuan supaya kita paham sumbernya dari Al-Qur'an. Ya. Nah, di dalam Al-Qur'an, Pak ngapunten lagi, maka tidak apa-apa dicatat ayat dan suratnya, tidak apa-apa ya. Di dalam Al-Qur'an wonten surat namanya surat At-Taubah. Ayat 3:6. Jenengan tinggal 3:6, 3:9 ya. Begitu Allah menciptakan langit dan bumi, Allah menetapkan bersamaan dengan penetapan waktu. Setahun itu ada 12 bulan. Dan 4 bulan dipilih oleh Allah, bulan yang dimuliakan oleh Allah. At-Taubah menggunakan istilah arba'atul hurum, 4 bulan yang dimuliakan. Hadis Nabi dalam Sahih Bukhari menyebutkan 4 bulan itu adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Rajab itu bulan yang dimuliakan oleh Allah. Bapak sekalian, ternyata kemuliaan Rajab ini menjadikan Rajab dipilih oleh Allah untuk turunnya peristiwa sholat wajib yang 5 waktu. Peristiwa Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu ada pada bulan Rajab. Diingat-ingat Pak. Ini kok rame ini mana ya? Guys, repot masuk mak-mak. Pak, Rajab itu bulan diturunkannya perintah sholat yang 5 waktu. Setiap waktu dan setiap tempat, jika ada hubungan dengan sholat, maka waktu dan tempat itu diberkahi oleh Allah.
Rajab bulan diturunkannya perintah sholat, maka Rajab diberkahi oleh Allah. Sehingga Rasulullah menyebutkan Allahumma barik lana fi Rajab. Ya. Diingat-ingat, setiap waktu, setiap tempat yang ada hubungan dengan sholat, maka waktu dan tempat itu diberkahi oleh Allah. Rumah-rumah tempat tinggal jenengan, jika jenengan gunakan untuk berinteraksi dengan Allah, berkomunikasi dengan Allah dengan wujud sholat, insya Allah rumah tempat tinggal jenengan pun akan diberkahi oleh Allah. Wujud rumah yang diberkahi, penghuni rumah merasa damai, merasa tenang, merasa kerasan, betah di rumah. Karena rumah itu banyak keberkahannya. Berhati-hatilah jika kita punya anak tidak betah di rumah. Senengane nang warung. Senengane nang ngene apa? Ya warung-warung kopi. Alasannya enak Pak nang kono, akeh ono wifi-ne. Pasangan wifi nang omah, anak tetep nang warung. Ya. Itu artinya anak jenengan tidak betah di rumah. Berhati-hatilah. Mengapa itu bisa terjadi? Bisa jadi rumah jenengan jarang dilaksanakan sholat-sholat sunnah di situ. Ij'alu min sholatikum fi buyutikum wala tattakhiduha qubura. Tegakkan sebagian sholat-sholat sunnahmu di rumah. Jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Berhati-hatilah Pak, jika kita punya istri tidak betah di rumah, reuni ya. Hati-hati ya. Saiki subhanallah tiap tingkatan sekolah reuni, SMP reuni, SMA reuni, ya PAUD reuni. Bojo sampean gak tanang omah, berhati-hatilah. Ibu-ibu juga harus hati-hati jika kita punya suami tidak betah di rumah. Mangane nang warung. Ya, hati-hati ya, hati-hati. Balik pada masalah. Setiap tempat dan waktu jika di situ ada kaitannya dengan sholat, maka waktu dan tempat itu diberkahi oleh Allah. Wa Sya'ban, dan bulan Sya'ban. Ada apa dengan bulan Sya'ban? Saya hanya berharap kepada Allah, mudah-mudahan yang hadir di masjid ini semuanya bisa umroh, bisa haji. Sing amine banter budal dhisik. Nah, ngono ya. Salah sampean dhewe, lapo ngundangmu balik Surabaya. Surabaya anae ya. Pak, dulu Rasulullah hijrah dari kota Mekah ke kota Yatsrib. Dulu ndak ada Pak Madinah itu. Sing ono Yatsrib. Ya. Begitu Rasulullah pindah ke kota Yatsrib, Yatsrib dirubah namanya menjadi Madaniyah. Madaniyah itu bahasa Arab. Coro Indonesia, kota berperadaban. Biasa Pak, Madaniyah menjadi Madinah. Kaya dene Jayakarta dadi Jakarta, itu biasa. Begitu Rasulullah pindah dari kota Mekah ke kota Madinah, Pak, 16 bulan Rasulullah kalau sholat menghadapnya ke utara. Sebab kiblatnya Masjidil Aqsa di Palestina. Dadi nek kene ke Madinah, Palestina di utara, ngadepe ngalor. Ya. Tapi kalau sekarang Pak, jenengan umroh, kemudian jenengan ke Madinah, sholat sampean ngadep ngidul.
sebab kiblat Masjidil Haram yang ada di Mekah Al-Mukarramah. 16 bulan Rasulullah sholat menghadap ke arah kiblat Masjidil Aqsa. Di pagi hari dia sholat. Para ahli tafsir hadis berbeda pendapat. Ada mengatakan Rasulullah lagi sholat duha di masjid, sebab pagi. Ada mengatakan Rasulullah lagi sholat tahiyatul masjid, sebab di masjid. Yang jelas sholatnya munfarid sendiri. Begitu rukuk menghadap ke arah Masjidil Aqsa, ngadep ngalor, datanglah waktu iktidal. Sami'allahu liman hamidah. Datanglah malaikat Jibril alaihissalam. Ya Muhammad, fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Hai Muhammad, hadapkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 144. Seketika itu pula Rasulullah berputar. Rasulullah tidak membatalkan sholatnya, juga tidak memperbaharui sholatnya, langsung berputar 180 derajat, asalnya ngadep ngalor, ngadep ngidul. Beliau meneruskan sholatnya. Pak, peristiwa perubahan arah kiblat terjadi pada bulan Sya'ban. Setiap waktu dan setiap tempat, jika ada hubungan dengan sholat, maka waktu dan tempat itu diberkahi oleh Allah. Makanya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Masjid tempat Rasulullah sholat itu sekarang masih berdiri tegak. Masjid itu namanya Masjid Qiblatain di Madinah. Dados mangke menanjenengan ten Madinah wonten masjid namanya Masjid Qiblatain. Qiblatain ini cara Arab, cara Indonesia dua arah kiblat. Sebab disitulah Rasulullah melaksanakan satu sholat dengan menghadapkan wajahnya kedua arah kiblat, ke Masjidil Aqsa juga ke Masjidil Haram dalam satu sholat. Makanya nanti kalau kemudian disebutkan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban, itu ada sejarahnya. Ya, mengapa kemudian Rasulullah menyebutkan nama dua bulan itu? Wa barik lana fi Ramadan, dan berkahi pula kami Allah di bulan Ramadan. Bulan Ramadan bulan penuh berkah. Sebab apa? Sebab di dalam Ramadan itu ada sholat khusus yang nama sholatnya pun diberi atau diikat dengan nama Ramadan. Dialah Qiyamul Ramadan. Sangat disayangkan Pak, Qiyamul Ramadan sekarang tidak populer. Yang populer adalah tarawih. Ya, ini perlu dijelaskan Pak. Kalau Qiyamul Ramadan itu bahasa hadis, bahasa yang terucap lewat lisan Rasulullah SAW. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sapa wong sing Qiyamul Ramadan penuh dengan iman kepada Allah, berangkatnya hanya iman kepada Allah, wahtisaban, dan hanya berharap kepada Allah, ghufirlahu ma taqaddama min dhanbi, monggo dosa-dosane diampuni dan Gusti Allah. Itu bahasa hadis. Ya. Begitu Rasulullah meninggal dunia, begitu Abu Bakar meninggal dunia, ternyata Qiyamul Ramadan beralih. Istilah saya diganti, duduk Qiyamul Ramadan tapi tarawih. Tarawih itu Pak bahasa fikih. Ya. Ono bahasa hadis, ono bahasa fikih. Lah nek wis bicara fikih ngapunten mesti banyak perbedaan.
Ana sing traweh papat telu. Ya. Ana sing trawehe 2 3. Iki ya ana. Ana sing 2 1 iki ya ana. Ana sing gak salat ya ana, ya. Ya. Kalau kita sudah bicara tentang fikih, mesti nanti ada perbedaan. Wa ballighna Ramadan, atau Nabi juga berucap, dan pertemukan kami ya Allah dengan bulan Ramadan. Kita sudah dipertemukan dengan Ramadan sampai tuntas 30 hari. Ini patut kita syukuri. Nah, oleh karena itu tugas kita sekarang mesti harus tahu setelah purna pasca dari Ramadan itu. Nah ya, sekarang mari kita bicarakan pelan-pelan. Allah Subhanahu wa ta'ala telah bersumpah. Diling-iling nih ya, diling-iling. Allah Subhanahu wa ta'ala telah bersumpah hingga 4 kali sumpah berturut-turut. Sumpah Allah ini sangat akrab dengan telinga kita. Sering kita dengar, banyak di antara kita yang sudah hafal. Sumpah Allah itu difirmankan karena hanya menyebut hasil kreasinya berupa manusia. Sumpah itu berbunyi wattin wazaitun waturi sinin wa hadzal baladil amin. Huruf waw yang ada di ujung ayat itu namanya waw qasam. Ya. Dalam bahasa ulumul Quran disebutkan itu waw qasam. Apa waw qasam? Huruf waw yang digunakan menyebutkan sumpah Allah yang agung. Demi buah tin, demi pohon zaitun, demi gunung Sinai, dan demi negeri Mekah yang aman ini. Sebab ayat ini turun di kota Mekah. Baru kemudian Allah menyebut hasil ciptaannya yang berwujud manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Pak, Allah menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan hewan, menciptakan tanaman. Bahkan Allah menciptakan iblis, menciptakan malaikat. Tapi penyebutan hasil ciptaan tidak didahului dengan sumpah. Kecuali wujud ciptaan itu adalah berupa manusia. Berarti manusia itu makhluk yang luar biasa. Tidak hanya itu, Pak. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan seluruh yang ada di muka bumi ini hanya untuk memenuhi kebutuhan manusia. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah yang menciptakan seluruh yang ada di muka bumi untuk kalian bangsa manusia. Dhamir mukhatab ayat ini wong sing diajak ngomong ini yaitu wujudnya wujud manusia. Semua yang tercipta di muka bumi hanya untuk memenuhi kebutuhan manusia. Tapi kita mesti paham, Pak. Ya. Ada ayat lain yang menjadikan irtibat fil makna. Kalau Muhammad Rashid Ridho dalam tafsir Al-Manar menyebutkan ada munasabah. Kalau Sayyid Qutb di dalam tafsir fi Dhilalil Quran menyebutkan ada irtibat fil makna. Ada keterkaitan maksud. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak kuciptakan jin dan manusia itu melainkan untuk ibadah kepadaku. Pak, ini karena penting, saya perlu ulangi lagi, ya. Bahwa dunia diciptakan, dunia seisinya diciptakan oleh Allah untuk manusia, manusia diciptakan oleh Allah untuk ibadah. Diling-iling nih, ya, diling-iling.
Jadi dunia seisinya ini diciptakan oleh Allah untuk manusia, sementara manusia dicipta oleh Allah untuk ibadah. Oleh karena itu semua aktivitas kita harus bernilai ibadah. Semua tingkah laku kita harus berorientasi negeri akhirat. Pak, kalau di dalam Muhammadiyah itu ada definisi tentang apakah agama itu. Makin jenengan buka himpunan putusan tarjih. Apa sih agama ini? Di situ disebutkan, Pak, agama dalam hal ini Islam adalah semua yang tercantum di dalam Al-Quran dan setiap hal yang tersebut dalam hadis-hadis yang makbulah, sunnah makbulah, berisi perintah, larangan, kabar untuk kebahagiaan manusia dunia akhirat. Maka disitulah arti agama. Jadi kesimpulannya apa? Setiap yang tercantum dalam Al-Quran itu menjadi urusan agama. Ya, saya sering mengulang-ulang kata supaya apa? Supaya jenengan lebih ingat akan hal ini. Semua yang tercantum dalam Al-Quran itu urusan agama. Kalau jenengan ditanya orang, Pak, lapo sampean kok mangan bareng? Untuk apa jenengan makan? Jawabnya kira-kira apa? Nek sama ditakoni tiyang, Pak, napa kok jenengan nedo? Lapo sampean kok dahar? Jawabnya napa? Supaya wareg, karena lapar. Pak, kalau jawaban jenengan itu berarti makan itu urusan isi perut, bukan urusan agama. Padahal dalam Al-Quran disebutkan, Pak, kulu washrabu wa la tusrifu, makan dan minumlah, jangan berlebihan. Ini firman Allah dalam Quran surat Al-A'raf ayat 31. Yang tersebut dalam Al-Quran berarti urusan agama. Karena ini makan dan minumlah, jangan berlebihan. Berarti makan dan minum itu urusan agama, bukan semata-mata urusan isi perut. Makanya nanti kalau jenengan ditanya orang, jangan menjawab, lapo sampean kok mangan? Aku lesu. Berarti itu urusan isi perut, bukan urusan agama. Urusan selera, bukan urusan agama. Maka jawablah dengan tujuan yang jelas. Pak, saya makan supaya badan saya kuat untuk beribadah. Nah, tujuannya jelas, orientasinya negeri akhirat. Saya makan supaya badan saya kuat untuk beribadah. Kalau jenengan hanya sekedar menjawab, aku makan sebab lesu, berarti urusan isi perut. Mari mangan wareg, mari wareg, terus ngantuk. Sebab di dalam hukum termodinamika kedua disebutkan di situ, energi tubuh satu kesatuan. Begitu makanan masuk, butuh energi untuk mengolah makanan ini. Maka energi yang ada di otak, energi yang ada di tangan, di kaki, semua ngumpul di perut untuk mengolah makanan. Sehingga daerah begitu wetenge wareg ngantuk, sebab seluruh energinya berpusat pada perut untuk mengolah sari-sari makanan ini. Nah ya, oleh karena itu Bapak sekalian, sekarang mari kita bicarakan tentang kemuliaan manusia tadi. Manusia itu Pak dimuliakan pada saat hidup, dimuliakan pula pada saat orang itu sudah mati sekalipun. Dan Allah menyebutkan dengan permulaan huruf takkid, walaqad karramna bani Adam.
dan sungguh akan kami muliakan anak-anak cucu Adam. Tegese menungso dimuliakan. Tugas kita sekarang adalah menjaga kemuliaan martabat manusia. Jangan martabat manusia yang sudah dimuliakan oleh Allah jatuh menjadi martabat yang hina. Maka disitulah memunculkan ayat yang berbunyi, "Dzuribat alaihimudillatu ainama thuqifu illa bihablum minallah wa hablum minan nas." Akan ditimpakan kepada setiap manusia di mana saja mereka berada. Maka dilihat Al-Qur'annya surat Ali Imran ayat 112. Ya. Akan ditimpakan kehinaan. Menjadi hina manusia itu di mana saja mereka berada. Kecuali dia menjalin hubungan baik dengan Allah dan menjalin hubungan baik antar sesama manusia. Dalam Ramadan kita berlapar-lapar, berhaus-haus karena pendekatan kepada Allah. Kita pada malam Ramadan bercapek-capek untuk qiyamul Ramadan, bercapek-capek untuk membaca Quran, semata-mata hendak takorup, mendekatkan diri pada Allah. Bubar Ramadan kita harus ingat bahwa tugas manusia dalam hal ini ibadah ada dua arah. Nek coro fisika ono vektor, ya ada vektor. Apa vektor? Vektor itu energi yang akan kita alirkan dalam dua aliran, hablum minallah wa hablum minan nas. Ibadah kita tertuju pada Allah, ibadah kepada Allah memunculkan hablum minan nas. Nah, oleh karena itu nanti kalau hablum minallahnya sudah kita laksanakan pada saat Ramadan dan semestinya istiqomah melakukan kepada 11 bulan yang akan datang, berikutnya adalah hablum minan nas, menjalin hubungan baik antar sesama manusia. Disitulah kemudian Rasulullah setiap selesai sholat Idul Fitri dia berjabat tangan dengan sahabat-sahabatnya dengan berucap taqabbalallahu minna wa minkum. Itu doa, ya. Jabat tangan sambil berucap taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah menerima amalan kita dan amalan kita semuanya. Nah, ini mesti dipahami. Bahasa itu berkembang. Akhirnya ono silaturahim, ono silaturahmi. Ono wong takon, "Pak, sing bener ku silaturahim utawa silaturahmi?" Sampe takone ngono jawabe apa? Karo-karone padha benere. Ya. Kalau bahasa Arab silaturahim. Sila itu hubungan, rahim itu kasih sayang. Silaturahim bahasa Arab itu, Pak, masuk ke dalam bahasa Indonesia dan menjadi bahasa Indonesia. Jenengan tinggal pakai kamus besar bahasa Indonesia. Silaturahmi. Ya. Jadi silaturahim itu sudah menjadi bahasa Indonesia, walaupun nantinya berbeda cara bacanya. Kalau dalam bahasa Indonesia silaturahmi, ya banyak Pak bahasa Arab yang sudah masuk dalam bahasa Indonesia. Walaupun mungkin ada beberapa konsep yang berbeda. Contoh, masjid. Itu coro Arab masuk dalam bahasa Indonesia, masjid. Ya. Musola. Itu ya coro Arab mlebu dadi bahasa Indonesia, musola. Nek sampean ditakoni wong, apa bedane musola karo masjid? Ya apa sampean? Ayo. Sekali lagi Pak, iki ora badai ora, mengajak berpikir. Ya, mengajak berpikir. Apa bedane masjid nek musola?
Nek masjid gede. Nek masjid 5 waktu ono adzan. Masjid digawe Jumatan. Ya. Lah nek musola bangunane cilik, Pak. Adzane nek kober. Zuhur adzan, asar ora, maghrib adzan, isya ora, subuh tambah ora. Lah iku musola, Pak. Wis aku saiki takon. Sampai nek mlebu masjid salat tahiyatul masjid. Sampai mlebu musola salat apa? Salat tahiyatul musola. Apa ya ono? Tetep salat tahiyatul masjid. Jenengan mlebet masjid, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Sampai mlebu musola, dungane apa? Tetep podo. Ya. Perlu diketahui, Pak ya. Kalau zaman Rasul, sekali lagi Pak, bahasa itu memang berkembang ya. Zaman Rasul, Pak, yang namanya masjid itu bangunan besar. Tempatnya orang sujud. Al-masjidu itu artinya tempat sujud. Ya. Kalau orang itu kemudian masuk masjid, Rasul menginstruksikan sholatlah 2 rakaat sebelum kalian duduk. Tuntunannya begitu. Lah nek musola, Pak, musola zaman Nabi, tanah lapang yang digunakan sholat id, nah itulah musola. Ya. Cuma sekarang konsep seperti ini bisa dipahami. Ulai malih, nek zaman Nabi, sing diarani musola, itu duduk bangunan. Musola itu ada tanah yang lapang yang digunakan sholat id. Nabi Muhammad, Pak, sholat id itu pada tahun kedua hijrah. Di tahun kedua hijrah ono sholat id. Nabi di Madinah hidupnya 10 tahun. Sholat idnya berapa kali? Berpikir, Pak ya. Sholat id itu turunnya tahun kedua hijrah. Rasulullah SAW begitu hijrah ke Madinah 2 tahun baru ada sholat id. Sementara Nabi hidup di Madinah 10 tahun. Berapa kali Rasulullah sholat id? Berapa? 8 16. Kok 8? Sholat id pindho setahun itu. Oh ngene iki lho, gak berpikir. Aku balik ngomong, senengan tak aja berpikir, ya. Mosok kok lali. Sholat id setahun ping pindho. Makanya nanti belasan kali Rasulullah sholat id. Hanya sekali sholat id di masjid. Itu pun karena hujan. Ya. Pada saat sholat Idul Adha, ada orang yang tidak berkorban, padahal dia itu mampu. Maka Nabi mengatakan, jangan dekat-dekati musola, tempat sholat kami. Nah, tempat sholat kami itu ya musola tadi itu di tanah yang lapang. Ya, itu bedone, Pak. Nah, Bapak sekalian, sekarang pada saat kita Ramadan, subhanallah, luar biasa Pak, Ramadan ini. Aura Ramadan, begitu Ramadan masuk, masjid-masjid penuh. Sholat tarawih, sholat isya rame, sholat subuh rame. Banyak Pak di Surabaya, masjid musola sampai yang takmir memasang terop, gelar kloso. Sebab apa? Ndak muat. Saking akeh jamaah padha nang jaba. Sampai sing nang jero kosong. Ngisis. Ya, nek dikeki jaba, tambah jero iki kosong.
Sebab wong saiki kan ngono, njaluk sing ISIS. Mlebu masjid langsung doleki cagar. Pak, maaf ya, ini hasil penelitian Pak. Ini hasil penelitian ya. Pada saat saya jadi ketua Korps Mubalik Muhammadiyah Surabaya, Pak, ini maaf, ini keliru nih Pak. Saya sekarang ketua Tarjih Pak. Periode sekarang saya ketua Tarjih. Periode yang lalu ketua Korps Mubalik Muhammadiyah. Ya nggak apa-apa, ya nggak apa, sekedar tahu saja. Pak, saat saya jadi ketua Korps Mubalik Muhammadiyah, masjid-masjid tak datang, masjid Muhammadiyah se-Surabaya tak datang, masjid musola bahkan masjid dalam binaan Muhammadiyah bisa data semua. Ada masjid yang unik, hanya satu-satunya masjid Muhammadiyah. Apa itu uniknya? Takmirnya Pak, luar biasa. Mengangkat petugas khusus. Untuk apa? Untuk berdiri di depan pintu masjid. Luar biasa Pak. Setiap ada orang yang masuk masjid, ditontok. Nek mlebune nganggo sikil kiwa dhisik, kongkon balik. Jadi tugasnya nontok sikile wong, ya. Pokoknya melebu sikil kiwa dhisik kongkon balik. Melebu tanpa doa suruh balik. Di pintu masjid Pak ono stiker, ya, ono stiker. Doa masuk masjid, tulisan bahasa Arab, cara macane terjemahe, tulis itu. Kalau ada orang begitu masuk masjid langsung lungguh, kongkon ngadeg Pak, sampean durung sholat tahiyatul masjid. Luar biasa Pak. Masjid sini apa berani begitu? Paling ya sholat karepmu, gak sholat karepmu. Ya Pak, yang lebih apa mengerikan itu gitu. Termasuk saya Pak, kena semprot. Sebab pada saat saya ke situ datang sebagai seorang tamu untuk mendata masjid, saya kan duduk saya silong ini. Ditegur Pak, Ustadz maaf Ustadz, ini masjid bukan tempat kenduren. Wow. Dadi wong silong ini dianggap lungguhe wong kenduren. Kongkon lungguh kaya tahiyat. Longgone ngene Pak. Semua orang duduknya seperti ini. Sampean mlebu kono Pak. Wis sila sendepel kongkon mulih sampean. Ya, wis sila sendepel kongkon mulih sampean. Waduh, luar biasa masjid ini. Pak, maaf ya. Saya bisa saja Pak membantah, bisa saja. Berhubung saya di situ tamu Pak, mendata masjid, ya, asetnya berapa, khotib siapa saja, bahkan ada nggak kurikulum dari para khotib itu ada di situ. Untuk ya ini Islam berkemajuan kan begitu ya. Ojo selama Ramadan kutibali kumusiam masih dibahas, ya. Ono kurikulumnya Pak, ya. Ono juknisnya. Nah itu ada begitu ya. Ya mudah-mudahan nanti di masjid khususnya di Manyar, umumnya di PDM Gresik, ya mudah-mudahan nanti ada seperti itu ya. Tapi sekalian, berikutnya, kalau orang-orang sudah bisa istiqomah sholat di masjid, Pak, wis iki bloko suta wae ya, bloko suta wae. Wong lanang iku nek salat wajib kudune nang masjid. Salat-salat sunah dikerjakan di rumah. Bahkan salat rawatib itu di rumah. Hanya salat fardu yang ada di masjid atau salat-salat yang terkait dengan masjid.
Sebab Rasul mengatakan, ij'alu min sholatikum fi buyutikum wala tattakhiduha qubura. Tegakkan sebagian sholatmu di rumah masing-masing. Jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Sholat wajib nang masjid, sholat rawatib di rumah. Itu kalau bisa begitu, ya. Rawatib itu bentuk jamak, bentuk mufradnya rotiban, mengiringi. Jadi sholat rawatib itu sholat yang mengiringi sholat wajib, ya. Nek ana wong Muhammadiyah sholat wajib nang omah iku duduk wong Muhammadiyah, wong Aisyah. Ya, sampean catet iku. Ya. Dadi nek ana wong Muhammadiyah sholat wajib nang omah iku duduk wong Muhammadiyah, tapi wong Aisyah. Wis nang gawe seragam ijo kuning iku ae. Dititeni. Kalau sholat sunnah dikerjakan di rumah. Ibu-ibu Aisyah boleh ke masjid, ya. Jadi kalau laki-laki harus ke masjid, kalau perempuan boleh ke masjid. Ini mesti dipahami. Siapa yang mau memakmurkan masjid kecuali orang Islam sendiri? Tidak mungkinlah orang-orang kafir kemudian memakmurkan masjid. Ini mesti paham, ya. Berikutnya apa? Allah Subhanahu wa taala menjamin. Ya, saya persingkat saja sampai ini apa namanya? Nggak usah lama-lama ngajinya ini, ya. Oh enggak. Iwak manyungnya sedang ucul. Pak, coba ada. Ini ada hadis qudsi. Hadis qudsi. Yang bawah ini, Pak, ya. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iftaratu ala ummatika khamsa shalawatin wa ahittu indi ahdan anahu man hafadha alaihinna liwaqtihinna adkhaltuhul jannah." Ini hadis qudsi, Pak. Ada pada Sunan Ibnu Majah. Gak apa-apa, jenenge ngaji. Tak buka Pak kitabnya. Ya. Ibnu Majah 1393 ya. Nah, Ibnu Majah. Berapa tadi? 1393 ya. 1393. Nah, inilah hadis apa? Ya. Sehingga nangis iki mau iki. Maksud saya, Pak, sampean saya tunjukkan ini ono jenenge sanad. Sudah berubah warna. Saya klik di sini ada thoriqu riwayah. Jalan periwayatan hadis itu. Ya, kita klik. Sudah berubah ini. Kita klik. Nah, Pak, hadis ini, Pak, marfu. Marfu itu tegese sanate nyambung sampai Rasulullah. Ya, sanatnya nyambung sampai Rasulullah. Hadis qudsi ini memberitahukan kepada kita pesannya apa dari hadis itu. Nah, ya. Aku wajibkan bagi umatmu, dhamir ummatika, ka itu dhamirnya pada Nabi Muhammad. Dhamir mukhatab, wong sing diajak ngomong iku Nabi Muhammad. Iftaratu ala ummatika, aku wajibkan bagi umat Muhammad untuk sholat 5 waktu. Aku berjanji pada diriku Muhammad. Jadi Allah berjanji pada dirinya sendiri bahwa siapa yang menjaga waktu sholat, menjaga kehusuan sholat,
menjaga tumak ninah sholat. Apa janji Allah? Aku akan memasukkannya ke dalam surga. Dadi nis umur senja. Apa umur senja? Apa umur senja? Kalau senja itu dihubungkan dengan matahari, waktu senja adalah waktu yang matahari dekat dengan tenggelam. Nek senja itu diukur karo umur, dikaitkan dengan umur yang senja itu adalah umur yang sudah mendekati kematian. Nabi dawuh, umur umatku itu hanya berkisar 60 sampai 70 tahun. Tak tontok nang kene iki. Ketokane akeh sing senja. Ya. Wis antara 60 sampai 70 tahun. Nek wis umur senja ngene iki, Pak. Wis aja sampai ana salat 5 waktu bolong-bolong. Ya. Jangan sampai ada di antara kita meringankan sholat. Ojo sampai ono sholat duhur wis cedek karo asar. Ojo sampai ono sholat asar cedek sholat maghrib. Ojo ono sing sholat subuh mendekati duhur. Ya, wis nang dilereni ojo sampai sholat 5 waktu bolong-bolong. Sebab sholat 5 waktu itu, Pak, siapa yang menjaganya, Allah menjamin dengan surga. Hadis ini, Pak, hadis qudsi, firman Allah. Ada kisah. Kisah ini terinspirasi dari ayat yang ke-42 Quran surat Al-Mudaththir. Ana wong loro, lanang wedok bebojoan. Sing lanang ganteng, pinter, duwike akeh, loman. Bojone, Pak, ayu, pinter, tur metengan. Ya. Anaknya banyak, pinter-pinter, cerdas-cerdas. Rezekinya, Pak, tidak hanya cukup, lebih dari cukup, alias dia kaya raya. Sing lanang ganteng, pinter, cerdas, duwike akeh, loman. Ya. Sing wedok ya wayu, anaknya akeh, pinter-pinter, gati-gati. Sampai tetangga keliling rumah itu mengatakan, iku lho wong urip nang surga donya. Subhanallah, Bapak Ibu sekalian, takdir Allah berlaku. Dua suami istri ini tewas kecelakaan pada saat dia bepergian. Kedua-duanya meninggal. Pak, dari kedua orang ini, laki-laki perempuan ini, ditakdirkan oleh Allah yang masuk surga itu yang perempuan. Sing lanang mlebu neraka. Karena yang perempuan ini sangat cinta pada suaminya, dia berdoa kepada Allah. Ya Allah, aku bersyukur kepadamu saat saya hidup di dalam dunia yang fana itu. Saya berbahagia dengan suami hamba, dengan anak-anak hamba. Kami pun telah kau beri rezeki yang lebih dari cukup. Dan saya bersyukur sekarang sebab kau telah memasukkan aku ke dalam surgamu. Izinkan aku ya Allah untuk mencari suami hamba agar kami hidup lebih bahagia dalam surga ini. Izinkan kami mencari suami hamba di dalam surga ini. Dolek Pak nang surga. Ora nemokno bapak. Ora nemokno bojone. Nanti wong dolek nang manyar gak ono, dolek nang sembayat ra ono, ya, dolek nang Gresik Kutha ra ono. Nanti wong itu. Bapak sekalian, tidak putus asa. Yang perempuan balik untuk berdoa kepada Allah.
Dan doa ini kemudian diakhiri dengan kalimat yang berbeda. Kalimat yang terakhir apa? Berilah kami kesempatan untuk bertemu dengan suami hamba. Izinkan hamba untuk mencari suami hamba walaupun dalam neraka. Colek nang neraka. Di balik kobaran api muncul wajah sang suami. Maka ono kalimat ngene, Pak. Dibuka aja Qur'annya. Ono Qur'an jenenge surat Al-Mudatsir. Ya, ini Quran surat Mudatsir. Ya. Ayatnya ayat 42. Ya. Masalakukum fisyakor. Pertanyaan ahli surga kepada ahli neraka. Masalakukum fisyakor. Mengapa kamu hidup dalam neraka sakor? Wahai suamiku, mengapa kamu hidup dalam neraka sakor? Qalu, suami dengan teman-teman suami yang ada dalam neraka itu menyatakan, lam naku minal musallin. Ya, kami hidup dalam neraka sakor. Sebab saya dulu waktu hidup di dunia, walaupun setia dengan kamu untuk membimbing anak kita, setia dengan kamu dalam bentuk apapun nasib kita, tapi saat aku hidup di dunia tidak pernah menegakkan sholat. Hati-hati, Pak. Ya, jangan tinggalkan sholat, jangan remehkan tentang sholat. Sebab ini hablum minallah yang menentukan kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat. Masalakukum fisakor, qalu lam naku minal musallin. Al-Mudatsir ayat 42 sampai dengan 43. Bapak sekalian, itu yang pertama yang mesti kita pahami. Hablum minallah lewat penegakan sholat. Sekarang masalah hablum minanas. Bapak sekalian, kalau kita pada saat Ramadan banyak yang bersedekah, banyak di antara kita kemudian menyisihkan hartanya untuk memberikan takjil, memberikan makan untuk berbuka, memberikan makan untuk sahur. Bahkan subhanallah hampir setiap masjid, saya yakin di masjid ini juga begitu. Banyak orang-orang kemudian memberikan makan untuk orang-orang yang sedang berpuasa. Takjil, kanggo buka, banyak orang bersedekah. Rasulullah pernah ditanya oleh sahabat, wahai Rasul, sedekah apa yang paling utama? Ya, maka Nabi menyebutkan sedekah yang paling utama itu adalah sedekah yang dibayarkan, yang dilaksanakan pada saat Ramadan. Ya, hadis pada Sunan At-Tirmidzi, hadis nomor 599. Pak, nanti kalau jenengan membaca hadis kok di depan ini ada kata-kata suila, Nabi ditanya, maka jawaban Nabi itu merupakan fatwa. Jadi Nabi memfungsikan diri sebagai seorang mufti. Fatwa itu adalah jawaban atas pertanyaan. Itu fatwa. Sedikit pemahaman dalam Muhammadiyah. Ya, ini penting, Pak, ya, penting. Produk-produk tarjih itu ada 3. Ya. Yang pertama ada putusan tarjih. Nek wis dadi putusan itu mengikat. Ya. Putusan tarjih. Maka bagaimana cara sholat, bagaimana cara wudhu, bagaimana cara sholat berjamaah, bagaimana azan dan sebagainya, itu ada pada dibahas pada HPT, Himpunan Putusan Tarjih. Yang kedua, produk tarjih yang kedua adalah fatwa tarjih. Fatwa. Kenapa? Adanya pertanyaan.
Banyak orang Muhammadiyah maupun non Muhammadiyah bertanya pada Majelis Tarjih Pusat. Maka ada jawaban. Ono fatwa tarjih. Contoh Pak. Maaf ya. Sampai tidak usah tersinggung. Ono wong takon. Pak, ya apa Pak? Hukumnya rokok. Di Muhammadiyah Pak memfatwakan fatwa tarjih. Merokok itu haram. Pak, maaf ya. Walaupun itu merupakan fatwa, Muhammadiyah betul-betul mengalami tekanan yang luar biasa. Memberikan fatwa tarjih tentang rokok. Ditentang pemerintah, ditentang oleh petani-petani tembakau, ditentang oleh pabrik-pabrik rokok, ditentang oleh pedagang-pedagang eceran rokok. Sangat disayangkan Pak. Fatwa yang betul-betul menguras tenaga dan menjaga marwah Muhammadiyah. Ini bisa ono wong Muhammadiyah ngerokok. Ya Allah, jangan Pak. Kita harus menghormati fatwa tarjih. Ya, walaupun tidak mengikat. Nomor 3, ono jenenge apa? Wacana tarjih. Ya. Maka ada fikih air, fikih kebencanaan, itu ada pada wacana tarjih. Ini mesti dipahami. Nah, kalau ada hadis yang su'ila, berarti itu fatwa nanti. Beliau ditanya orang, sodakoh apa yang paling utama? Kapan sodakoh yang utama itu? Nabi mengatakan sodakoh di bulan Ramadan. Tapi perlu diingat Pak, ono hadis meneh dalam Sahih Muslim, hadis nomor 1678. Di situ Rasulullah bersabda, diingat-ingat Pak ya, ini penting sekali ini. Mami yaumi yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani. Fayaqulu ahaduhuma Allahumma aqtimun fikon khulafa. Wa yaqulu akhar Allahumma aqtimun sikan talafa. Di setiap pagi, di setiap hari, begitu kita bangun dari tidur, ada 2 malaikat. Malakani yanzilani, kedua-dua malaikat itu turun mendampingi kita. Jadi ada 2 malaikat tiap hari, tiap pagi turun mendampingi kita. Malaikat yang pertama berdoa kepada Allah, Allahumma aqtimun fikon khulafa. Ya Allah, berilah ganti dari dermawan yang menyedekahkan hartanya pagi ini. Pak, banyak-banyak bersedekah itu tidak hanya pada saat Ramadan. Seyogyanya sedekah itu juga dilakukan di luar Ramadan sebagai wujud kita untuk habluminan nas. Akeh-akeh sedekah. Utamanya pada saat pagi hari. Bukanlah hari baru kita dengan bersedekah sebelum kita melaksanakan aktivitas-aktivitas yang lain. Bagi seorang guru sebelum berangkat ngajar, bersedekahlah dulu. Ya. Bagi seorang gojek sekalipun, tukang ojek sekalipun, sebelum mencari penumpang, bersedekahlah dulu. Bagi seorang dokter sebelum sibuk merawat pasien-pasiennya, bersedekahlah dulu. Bukan hari baru kita dengan bersedekah di tiap pagi, di tiap hari. Makanya Bu, non saya Bu, biasanya ibu-ibu lebih tekun. Di rumah Bu, sediakan kaleng, ya, sediakan kaleng. Tiap pagi begitu kita bangun, apakah nanti sebelum melaksanakan sholat subuh ataupun setelah sholat subuh, masukkan uang ke dalam kas itu, kaleng itu. Ojo akeh-akeh 2.000 ae. 2.000 bendino 2.000. Nek sampean kepengen akeh,
pengno jumlahe wong sing nang omah kono. Bapak anake 3, wong 5. Pengno 2000, 10.000. Tiap pagi, tiap hari kita bersedekah di situ. Engko nek wis 4 wulan, wis 6 wulan dibuka. Berikan kepada tetangga-tetangga kita yang mungkin ekonominya jauh dari kata cukup. Ono tangga sampeyan anake sekolah sepatu jebol gak ganti-ganti. Pak, belikan sepatu melalui uang tadi. Ojo dibuka digawe blonjo dhewe. Iku jenenge nyelengi sampeyan. Ya. Dibuka, diberikan kepada orang-orang fakir miskin. Kalau itu tidak kita lakukan, fayaqul akhor, maka malaikat kedua akan berdoa kepada Allah. Apa doanya? Allahumma akti mumsikan talafan. Ya Allah, musnahkanlah harta si bakhil ini. Coba menakutkan. Kalau jenengan tidak membuka hari baru dengan bersedekah, maka malaikat kedua akan berdoa kepada Allah. Ya Allah, musnahkanlah harta si bakhil ini. Musnah apanya? Musnah keberkahannya. Insya Allah Pak, kalau jenengan bersedekah, sedekah itu wonten kali, wonten sedekah materi, wonten sedekah non materi. Tutur-tutur apik itu sedekah. Tersenyum dengan orang lain juga bersedekah. Berucap salam juga sedekah. Sholat duha juga sedekah. Tetapi konotasi hadis ini Pak, sedekahnya berupa harta. Ini merupakan materi. Oleh karena itu, mari kita jalin silaturahim. Kita jalin persahabatan, kehangatan persahabatan, kehangatan bersilaturahim disebabkan di antara orang yang silaturahim itu melakukan sedekah. Sampeyan nyuguhi tamu ya sedekah, ya. Makanya nanti mari kita bersama-sama menjalin hubungan baik dengan Allah sekaligus menjalin baik dengan hubungan sesama manusia. Hablum minallah wa hablum minan nas. Disitulah inti daripada halal bihalal, ya Pak. Halal bihalal itu sebetulnya bahasa Arab yang salah sorofnya, grammarnya salah, ya. Halal itu bahasa Arab, bahasa Arab, halal juga bahasa Arab. Tapi kalau disebutkan halal bihalal, ora ono grammar bahasa Arab ngono ora ono, ya. Tapi ini sudah nama bahasa Pak. Bahasa itu berkembang kemana-mana menurut pemahaman setempat. Sekali lagi, ini adat bukan syariat. Mari riyoyo jaluk sepuro itu zaman Nabi gak ono. Ini adat yang tidak bertentangan dengan syariat. Di dalam kaidah usul fikih ada kaidah yang menyebutkan al-adatu muhakkamah. Adat itu bisa jadi hukum selama adat itu tidak bertentangan dengan syariat. Mesti dipahami gitu ya. Sebab sekarang banyak pula orang mengatakan, Pak, halal bihalal zaman Nabi ora ono Pak, kok di anak-anak no. Ini bukan ritual. Ya. Ya dinamakan bid'ah itu kan yang ritual-ritual. Ini bukan ritual. Sampean nganakno gak apa-apa, gak dianakno gak apa-apa. Sebab ini adat, ya. Itu mesti dipahami. Al-adatu muhakkamah. Selama adat itu tidak bertentangan dengan syariat, maka adat itu pun bisa menjadi hukum. Lalu sekalian, saya kira cukup yang dapat saya sampaikan. Sudah jam 10. Ini tepat apa yang ada pada jadwal. Saya lihat jadwalnya itu jam 10 sudah selesai ya. Kita akhiri pertemuan kita dengan berdoa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengabulkan doa-doa kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad
walhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Aziz ya Ghaffar, ya Alimul Ghaibi was Syahadah. Kami adalah hamba-hamba yang lemah, berkumpul bersimpuh di tempat ini ya Allah mengharap ampunan. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampun dosa-dosa kami, ampun dosa-dosa kedua orang tua kami, kaum muslimin dan muslimat, baik yang sudah meninggal maupun yang masih hidup. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah hati kami hati yang senantiasa mensyukuri akan nikmat-nikmat-Mu, hati yang senantiasa istiqomah beriman kepadamu. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah diri kami, anak cucu kami sebagai hamba-hamba-Mu yang tetap dapat menegakkan sholat semata-mata hendak menyembah-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berilah kami hidayah, berilah kami ilmu, sehingga kami dapat mengetahui mana yang hak dan mana yang batil, dan berilah kami kekuatan untuk melaksanakan ajaran-ajaran-Mu. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jauhkanlah kami dari godaan setan yang terkutuk selama kami menjalani hidup di dunia yang fana ini. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, perkenankanlah doa kami. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.